Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ucapan para haters yang mengatakan kalau Zack Snyder ini adalah orang yang telah merusak Superman di film live action. Hah? Apa? Gimana? Yuk sini, depan sama gua. Kita kulik apa yang dimaksud oleh haters ini dan juga menyatakan buat kalian semua yang mungkin beranggapan yang sama kalau Zack Snyder adalah orang yang telah merusak Superman. Ya, so Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! You will help them accomplish wonders. Oke, sebelumnya aku udah pernah membahas mengenai Snyderverse dan juga Snyder Cult itu di video sebelumnya. Jadi ini adalah part 2-nya guys ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, kalian wajib tonton part 1-nya karena ini semuanya akan berhubungan. Dan hari ini gua baru menemukan ada beberapa fans di sosial media yang kebanyakan mengatakan kalau Zack Snyder adalah orang yang telah merusak Superman di film live action. Bahkan hal ini udah pernah dibahas oleh beberapa konten kreator di Indonesia, termasuk teman-teman gua sendiri. Maka dari itu, gua di sini pengen bikin versi gua sendiri sebagai fanboy DC garis keras untuk kalian yang mungkin belum paham mengenai konteks ini ya. Sebenarnya, Zack ini awalnya membuatkan tokoh Superman ini memang sangat berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Yang dari awal, Superman ini adalah superhero dengan tone yang cerah dan juga penuh senyuman dan juga temanya sangat-sangat hopeful sekali. Nah sekarang dibuatkan lebih dark dan juga sangat brutal abis. Bahkan plot ceritanya juga sangat kompleks, yang dimana di bagian awal openingnya aja menggambarkan bagaimanakah keadaan para Krypton seperti apa yang saat itu dikudeta oleh General Zod, sampai Kal-El yang masih bayi itu diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Itu butuh perjuangan yang sangat besar. Jadi plotnya bukan cuma sebagai A, B, C, D, bukannya. Jadi plotnya itu sangat bercabang banget. Dan juga ada berbagai macam konspirasi yang diangkat di film Man of Steel di bagian openingnya, yang sebenarnya akan di set up untuk project Man of Steel kedua dengan tokoh penjahat yang bernama Brainiac. Yang dimana mungkin buat kalian yang kurang paham ya, kalau Brainiac ini adalah villain Superman yang dimana dia ada tersangka utama di balik kehancuran planet Krypton, yang seharusnya akan menjadi sequel bagi film Man of Steel pertama. Tapi semuanya udah hancur duluan akibat WB-nya yang udah nggak terlalu suka dengan proyeknya Snyderverse yang dianggap tidak menguntungkan. Aduh, sayang banget ya. Where is the codex? Nah, baru-baru ini setelah James Gunn untuk mengupload desain Superman di berbagai macam sosial media, banyak banget fans FOMO yang membandingkan versi Henry Cavill dan juga David Corenswet, yang dimana mereka semua langsung menghujat Zack Snyder yang mengatakan kalau dia adalah orang yang untuk menghancurkan Superman sejak film Man of Steel pertama. Oke, hal ini akan gua jabarkan penuh di video ini sekarang juga, mungkin buat kalian yang kurang paham mengenai konteksnya ya. Selama DC Comics ini berjalan,
ada begitu banyak versi-versi berbeda untuk Superman di berbagai macam versi komiknya sejak tahun 1930-an bahkan sampai sekarang di era komik DC yang baru ini, yang dimana Zack Snyder ini ambil inspirasi dari Superman versi New 52 Comics, yang dimana tone di versi komik itu adalah tone yang dibuat lebih dark dan juga kelam ke semua plot ceritanya. Bahkan komik ini tercipta karena ulah The Flash yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari kematian. Akhirnya terciptalah timeline alternatif yang lain, yang dimana keadaan udah mulai berbeda dari yang ia tahu. Akhirnya The Flash ini berusaha mengembalikannya ke bentuk semula, tapi udah terlanjur hancur dan gak bisa diperbaiki. Akhirnya terciptalah timeline alternatif yang disebut sebagai komik New 52, yang dimana multiverse DC ini hanya berjumlah 52 Earth saja. Jadi ini istilahnya seperti kayak retcon alias soft reboot untuk kisah DC era lama masuk kepada DC era baru di tahun 2011 silam. Dan kalau kalian baca semua mengenai berbagai macam komik New 52 ini, dari Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Justice League, Shazam, bahkan berbagai macam komik-komik New 52 ini, kalian akan mulai sadar bahwa semua tone ceritanya itu sangatlah dark dan juga punya color grading yang cenderung gelap dan juga sangat gothic banget. Nggak seperti kayak komik-komiknya All Star Superman dan juga Superman era-era tahun 70-an yang dimana tonnya semuanya masih cerah, dan hal itu akan diambil oleh James Gunn untuk project Superman DCU yang akan siap tayang di tahun 2025 mendatang. Seperti yang kita lihat di promosinya James Gunn ini, yang dimana semuanya cenderung diambil dengan tone yang cerah, karena memang James Gunn mau kembali kepada era-era klasik seperti zaman dulu, seperti zaman-zamannya Christopher Reeve dan juga Brandon Routh, yang dimana hal itu udah kita lihat di pengumumannya di tahun 2023 silam. Sedangkan Zack ini ambil tone yang berbeda sesuai gaya penyutradaraannya. Maka dari itu Superman-nya versi dia ini gak pakai celana dalam kan ya, karena itu adalah kostum dari era-eranya komik New 52. Semua itu nyambung kepada tema penyutradaraan Zack Snyder sebagai orang yang akan merancang DCU ke depannya untuk Superman yang satu ini. Gua aja ya sebagai fanboy DC masih memberikan ruangan untuk Henry Cavill sebagai Superman, yang dimana gua mengkritik keras mengenai tidak ada adegan penyelamatan orang-orang di film-film DCU-nya yang satu ini, Pak. Itu yang gua protes di filmnya Man of Steel tahun 2013, sedikit sekali. Makanya itu yang gua kurang suka mengenai filmnya Henry Cavill. Tapi gua sebagai fans sangat suka mengenai dia ketika dia berperan sebagai Superman di era tahun 2013 yang lalu. Oke, seperti itu. Tapi gue bisa mengakui karena si Zack ini ambil tone yang versi dark. Bahkan gue bisa melihat semua orang tua, bahkan orang-orang yang jauh lebih dewasa, bahkan orang-orang yang lebih pro juga, mereka cenderung lebih suka mengenai film Man of Steel. Karena apa? Sesuai dengan umurnya, kita makin dewasa, kita makin bertumbuh, akhirnya kita diberikan sebuah tontonan yang sangat gelap banget. Dan juga gue sebagai fanboy DC makin dewasa, makin suka mengenai film Man of Steel yang satu ini, karena memang si Zack ini akan memberikan sebuah hiburan kepada orang-orang dewasa mengenai DC Universe seperti apa. Seperti itu ya. Bahkan juga ada sampai alurnya Injustice yang dia angkat di film DCU. Itu kurang dark apa coba? Dengan cara dia mengkombinasikan dengan tema Darkseid yang mengambil alih bumi dan Superman jadi budaknya. Itu udah dark abis banget untuk ukuran superhero yang tampil di film layar lebar ya, seperti itu. Nah, belum lagi ini mungkin buat kalian yang kurang tahu ya, di komik Injustice yang dimana akhirnya Superman diceritakan depresi akibat kematian Lois Lane dan semua orang di kota Metropolis diledakkan semuanya oleh Joker yang jauh-jauh dari kota Gotham hanya untuk membuat Superman menderita. Itu kurang dark apa coba? Dan by the way, komik itu
ditulis oleh pencipta Mortal Kombat yang bernama Ed Boon, yang dimana dulu Mortal Kombat ini pernah ada kerjasama dengan pihak DC Comics untuk berbagai macam komik-komiknya, bahkan mereka sampai membuatkan dengan versi gamenya Mortal Kombat versus DC Universe di PC dan juga di bagian PS3 ya. Wah, anjir tuh makin dark banget sih. Bahkan sampai ada sebuah adegan ketika Superman menjadi penguasa dunia dan akhirnya terpecahlah kubu anggota JL di komiknya. Lagi-lagi, ini adalah versi yang tentu saja sangat berbeda dari yang kita kenal. Anggap aja ini adalah sebuah universe alternatif yang dibuatkan untuk Superman, yang dimana dia adalah superhero yang udah mengalami depresi yang berat akibat kematian Lois Lane. Bahkan dia sampai hampir gila karena hal itu. Dan seharusnya itu akan kita lihat di filmnya JL2 dan juga JL3 sebagai tamatnya DCU-nya Snyderverse yang satu ini seharusnya. Tapi lagi-lagi WB untuk meng-cancel semua project itu, dan gue sebagai fanboy tidak bisa menonton hasil karya Snyder ini untuk penyelesaian DCU yang satu ini ya, seperti itu. Bahkan ya, kalau gue masih ingat di zaman-zamannya DCU tahun 2013 pakai sampai kepada tahun 2020 silam, itu gue masih ingat ada banyak banget teman-teman gue yang seumuran gue itu, mereka tuh nggak suka banget dengan film DC itu karena terlalu dark dan juga terlalu gelap, yang dimana banyak banget anak muda saat itu mereka tuh lebih suka dengan nonton film MCU yang jauh cenderung lebih cerah dan juga begitu banyak jokes-jokes yang tampilkan di semua proyeknya MCU Infinity Saga saat itu ya. Tapi lagi-lagi memang udah beda market, dan juga Zack ini ambil market lain untuk DCU-nya yang satu ini. Sehingga kita bisa melihat ada semua meme yang mengatakan MCU itu adalah untuk anak kecil, DC adalah untuk dewasa. Ya sebenarnya sih nggak begitu-begitu amat ya, karena ya tergantung buat kaliannya. Kalian bisa yang mana, apakah Marvel atau DC? Kalau gua udah jelas, gua tuh adalah orang yang suka semuanya. Marvel gua suka, DC gua juga suka, dan gua bener-bener menghargai semua berbagai macam pop culture superhero yang ada di dunia. Bahkan The Boys aja gua suka, meskipun gua belum tamat ya. Tapi lagi-lagi itu series buat gua tuh jadi makin terbuka mengenai superhero yang dibangun oleh Hollywood untuk tema yang satu ini. Itu gokil banget sih mengenai The Boys ya. Ya next time mungkin bisa gua bahas ya. Tapi so far mengenai Zack ini, dia tuh cuma ambil versi alternatif yang lain agar dia bisa membedakan versinya zaman dulu dengan zaman sekarang aja, seperti itu ya. Lagi-lagi ini udah beda kayak penyutradaraan dan juga beda referensi. Cuma lagi-lagi James Gunn sekarang mau mengambil versi yang jauh lebih klasik agar supaya semua orang bisa menikmati konten di universe yang lebih luas ke arah komiknya, seperti itu. Oke, maka dari itu gue sebagai fanboy, in Gunn we trust. Tapi kalau gue sebagai fanboy, gue punya sebuah angan-angan semisalkan si Zack ini akan membantu si James Gunn dalam menggarap DCU ke depannya. Gua pasti bakal mendukung si Zack ini kalau misalkan dia akan gabung kepada projectnya James Gunn untuk DCU yang satu ini. Oke. Wow, gua makin gak sabar deh mengenai berbagai macam projectnya James Gunn ke depannya, apalagi terutama soal Superman yang satu ini yang akan siap tayang di bulan Juli tahun 2025 mendatang. Oke. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!